Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mengalir dan memenuhi hati dan pikiran kita pada hari ini. Sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang boleh kami terima daripada Tuhan. Kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sejenak sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan kami ingin rindu mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami dengar, kami pahami, dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar hidup kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Kamis 11 November 2021, tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Di sepanjang suratnya, Yakobus menekankan bahwa kita hendaknya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus pasal pertama ayat 22. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita menelaah dan mempelajari firman Tuhan ini, bukan hanya sekedar kita dengarkan, tetapi juga untuk kita lakukan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Inilah yang hendak menjadi pengajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam pemeliharaan Allah, tidak ada satu apapun yang dapat dipersalahkan atas dosa siapa saja. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. Seperti halnya Allah sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Demikian pula ia tidak mungkin mencobai orang lain. Tidak mungkin ia mendukung apa yang menjijikkan bagi kodratnya. Pikiran yang bersifat kedagingan ingin mempersalahkan Allah atas dosa-dosanya. Dalam hal ini ada faktor keturunan yang berperan. Adam, orang tua kita yang pertama, berkata kepada Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku menggodaku, dan dengan demikian pada dasarnya ia mempersalahkan Allah karena sudah memberi si penggoda itu. Janganlah orang berkata demikian.
Berbuat dosa itu sangat buruk, tetapi jauh lebih buruk apabila kita setelah berbuat salah, mempersalahkan Allah untuk itu dan berkata bahwa itu terjadi karena Dia. Orang yang mempersalahkan kedudukan atau keadaan mereka di dunia ini atas dosa-dosa mereka, atau yang mengaku bahwa sudah menjadi takdir mereka untuk berbuat dosa, berarti mempersalahkan Allah seolah-olah Dialah yang menyebabkan dosa. Penderitaan yang dikirimkan Allah dimaksudkan untuk mengerjakan anugerah-anugerah kita, bukan kebobrokan kita. Seorang pembicara sekaligus penulis dari Amerika, Rosaria Butterfield, membuat guyonan. Demikian katanya, "Kalau dosamu tidak terasa nikmat, caramu berdosa pasti kurang tepat. Kalau dosamu tidak terasa nikmat, caramu berdosa pasti kurang tepat." Jelas bahwa ia tidak sedang mendorong orang-orang Kristen untuk melakukan dosa. Ia hanya sekedar menyatakan apa yang sudah jelas dosa, itu rasanya benar-benar menyenangkan. Sekali lagi, Rosaria Butterfield tidak mendorong kita, orang-orang Kristen, untuk melakukan dosa. Ia hanya sekadar menyatakan apa yang sudah jelas. Dosa itu rasanya benar-benar menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, itulah sebabnya Paulus dalam surat Roma pasal ke-7 ayat 21 sampai dengan 25 berkata demikian. "Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, karena itu kita diingatkan untuk terus-menerus hidup di dalam ketaatan. Karena dalam kehidupan kita ada hukum lain yang bertentangan, yang hendak membawa kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tawaran-tawaran dari dunia ini dengan segala bentuknya, ingin membawa kita menjauh dari terang Kristus itu. Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu biarlah kita terus mau hidup percaya, taat sepenuhnya hanya kepada Kristus Tuhan yang telah memanggil, memilih, menebus dan melepaskan kita dari maut dan dibawanya kepada kehidupan yang kekal itu. Biarlah sepanjang satu hari ini kita boleh mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini, membawa keselamatan, menebus kami dari dosa dan kematian kekal itu. Engkau membawa kami kepada kehidupan yang baru, kehidupan di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami untuk terus-menerus hidup dalam anugerah,
keselamatan yang Tuhan telah berikan. Sehingga kami tidak terpikat dan terikat oleh berbagai bentuk cobaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kiranya kuasa-Mu-lah yang menemani kami hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, kekal selamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita senantiasa. Selamat pagi, sampai berjumpa.